Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita mengkaji ayat 65 dan 66 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Artinya, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang berada di antara kamu, mereka yang melanggar ketentuan Allah, syariat Allah pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Ini mereka melanggar syariat hari Sabtu, perintah beribadah, maka mereka menjadi kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami, kata Allah, jadikan siksa tersebut, yaitu mereka menjadi kera, siksa tersebut sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup di masa itu, dan juga peringatan bagi generasi yang akan datang kemudian, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kisah ini harus kita ambil pelajaran yang sebaik-baiknya, bahwa melanggar perintah Allah itu akan menyebabkan kehinaan, bahkan siksa yang pedih. Jika tidak di dunia, maka akan ada siksa di akhirat. Itu sudah pasti, bahwa perintah apapun yang datang dari Allah yang berupa syariat, yaitu perintah untuk beribadah dan menjauhkan larangan-larangannya, jika dilanggar, jika tidak ditaati, maka akan berefek sangat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Yang jelas akan membuat si pelanggar itu yang tidak mentaati menjadi orang yang hina dan dapat siksa di akhirat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua. Ya, jadi secara singkat bahwa ayat ini, dua ayat tersebut itu mengkisahkan tentang suatu peristiwa di mana Nabi Musa membawa perintah untuk beribadah kepada mereka. Dan perintah tersebut tentu meliputi dan mencakupi semua kaum Bani Israel, termasuk mereka yang tinggal di tepi pantai, yaitu para nelayan, agar mereka tidak pergi mencari ikan pada hari Sabtu. Itu khusus untuk beribadah. Barangkali kalau kita hari Jumat lah, jadi hari Sabtu hari besar mereka untuk beribadah, jangan bekerja. Tetapi para nelayan tersebut mereka membangkang, mereka menolak perintah Nabi Musa dan ajakan beliau. Dan Allah menguji mereka, para nelayan tersebut, pada hari itu, hari Sabtu, ikan banyak sekali ya di lautan. Sedang pada hari lain ikan tidak sebanyak itu. Ini ujian buat mereka. Mereka tambah membangkang, tambah menentang perintah Nabi Musa. Mereka tidak mau beribadah pada hari Sabtu. Mereka tetap mencari ikan di laut. Mereka sangat senang mendapat ikan yang sangat banyak. Ya, itu ujian buat mereka. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya Nabi Musa mengancam mereka, mereka tetap membangkang, maka Allah jadikan mereka bagai kera-kera. Ya. Yaitu musuh atau binatang jadian. Yaitu bahwa rupa mereka berubah menjadi rupa kera-kera. Kemudian mereka mati dan meninggalkan dunia ini. Dan itu bukan kera yang sekarang tentunya. Jadi kera-kera yang sekarang, monyet-monyet yang sekarang, itu monyet-monyet dan kera-kera biasa ciptaan Allah, bukan kera-kera yang dari kaum Bani Israel yang dirubah oleh Allah menjadi kera. Bukan itu. Mereka sudah mati semua dan tidak ada lagi. Ya. Nah, ini artinya bahwa begitu pembangkangan mereka sangat dahsyat, sangat mendalam, maka sampai pada tingkatan mereka dirubah menjadi kera. Ya. Nah, sekarang tentu tidak nampak perubahan bentuk tersebut. Artinya perubahan fisik barzakhi tidak nampak, tetapi tetap berlaku tentunya. Artinya
orang-orang yang membangkang perintah Allah, yang melanggar perintah Allah, yang menerjang perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, pasti akan berubah bentuk badan barzakhinya menjadi badan barzakh yang sangat buruk. Mungkin ada yang berupa harimau, ada yang berupa kera, ada yang berupa babi, macam-macam. Itu namanya badan barzakhi. Karena badan barzakhi seseorang itu dibentuk dengan amal perbuatan mereka sendiri. Ya. Seperti amal perbuatan yang baik, seperti menolong orang, bersedekah dan sebagainya, itu akan membentuk fisik barzakhi berupa manusia yang indah, yang bercahaya. Tapi orang-orang yang jahat atau orang yang zalim, bisa jadi badan barzakhnya dalam bentuk harimau yang buas, dalam bentuk serigala dan sebagainya. Sebagaimana orang yang makan riba, makan anak yatim, maka mereka makan darah. Ya, orang yang menggibah misalnya, badan barzakh mereka itu memakan bangkai saudara sendiri. Itu namanya badan barzakhi yang langsung terjadi ketika mereka melaksanakan suatu perbuatan. Itu terjadi pada mereka dan juga tentu terjadi pada kita semua yang melaksanakan berbagai perbuatan, baik yang baik maupun yang buruk. Spontan akan terjadi. Cuma kita belum melihat efek buruk atau efek baik perbuatan yang kita laksanakan tersebut. Ya. Tapi yang jelas sudah ada langsung. Innallaha sari'ul hisab. Jadi ganjaran Allah sangat cepat, langsung. Artinya setiap perbuatan yang baik, perbuatan apapun, langsung ada pahala, langsung ada ganjaran, langsung ada surga. Cuma kita belum bisa melihatnya karena mata hati kita buta, kita tertutup, sehingga kita tidak bisa merasakan apa yang ganjaran dari yang kita lakukan. Amal buruk demikian pula, setiap amal buruk yang kita lakukan berupa kejahatan atau kezaliman atau melakukan perbuatan yang haram, itu langsung ada efeknya, langsung ada balasan buruknya. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Setelah kita meninggal dunia baru akan melihat ganjaran-ganjaran tersebut. Itu namanya yang disebut dengan badan barzakhi, baik yang baik maupun yang buruk. Mengenai kajian badan barzakhi ini sangat penting dan mendalam tentunya. Insyaallah bisa kita akan kaji di lain kesempatan. Bahwa ada dua pandangan ulama mengenai balasan amal perbuatan secara global. Ada yang mengatakan bahwa langsung dibalas dan diganjar, cuma kita tidak bisa melihatnya. Ada yang mengatakan belum ada balasan. Di hari kiamat nanti baru ada balasan surga, begitu. Ini kata pendapat yang kedua. Itu seperti orang yang bekerja. Ketika seorang bekerja di suatu perusahaan atau di pabrik, ya, pada tanggal pertama sampai sebulan belum ada gajinya, belum nampak. Nah, kemudian setelah 1 bulan penuh dia bekerja baru nampak ada gajinya, ada balasannya, begitu, ada upahnya. Begitu pula upah amal perbuatan yang baik, upah ibadah misalnya, maka belum ada. Nanti setelah meninggal dunia, setelah terjadi kiamat dan ada surga di sana, baru nampak ganjarannya dan balasannya. Tapi pendapat yang kedua ini pendapat yang lemah. Yang kuat pendapat yang pertama, yaitu langsung Allah memberikan ganjaran seketika itu juga. Cuma kita belum bisa menyaksikannya lantaran mata hati kita buta, kita belum mampu melihatnya. Setelah kita meninggal dunia, maka kita melihat ganjaran-ganjaran amal perbuatan yang kita laksanakan di dunia ini. Itu pendapat yang pertama yang lebih kuat.